Senin 3 Desember tahun 1945, langit Surabaya masih berwarna kelabu dari asap gedung-gedung yang terbakar. Di tengah kota yang porak-poranda, pasukan infanteri Inggris bergerak perlahan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis sejengkal demi sejengkal. Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran, ungkap Mayor R.B. Houston dari Batalion Gurkha Rifle ke-10 dalam What Happened in Java. Kendati pejuang Indonesia telah mundur ke wilayah-wilayah sekitar Surabaya, namun kondisi keamanan di kota tersebut belum sepenuhnya pulih. Menurut Mukaja, para sniper masih menempati gedung-gedung tersembunyi dan kerap mengganggu pergerakan pasukan Inggris saat memasuki kota. Penyelundupan para pejuang ke Surabaya pun masih berlangsung secara diam-diam. Mereka yang sebagian besar berasal dari Kesatuan-Kesatuan Pemuda Republik Indonesia atau PRI menjalankan aksi-aksi gerilya kota secara sendiri dan nyaris tanpa koordinasi dengan pasukan Indonesia lainnya. Mereka merasa bangga dapat mempermainkan pasukan Inggris yang dari segi kemampuan tempurnya jauh lebih menonjol, ujar Des Alwi dalam pertempuran Surabaya November 1945. Militer Inggris sendiri sudah menghentikan sama sekali aksi bombardir dan penembakan artileri sejak hari Minggu 2 Desember 1945. Menurut Frank Palmos dalam Surabaya 1945 Sakral Tanahku, sekitar 15.000 orang Indonesia meninggal akibat aksi militer tentara Inggris tersebut. Dari pihak Inggris sendiri diperkirakan 2.000 prajurit gugur, termasuk 2 jenderal dan ratusan lainnya hilang atau melakukan aksi pembelotan ke kubu Republik. Dalam catatan Inggris sendiri, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat pasca Perang Dunia II. Dalam surat kabar New York Times edisi 15 November 1945, para serdadu Inggris menjuluki The Battle of Surabaya sebagai Inferno atau neraka di timur Jawa. Frank Palmos menyatakan, keterlibatan Inggris di Indonesia pasca menyerahnya Jepang merupakan suatu kecelakaan. Itu terjadi karena adanya sikap meremehkan terhadap daya juang orang-orang Indonesia, juga karena kecerobohan pihak intelijen Belanda yang memberikan informasi keliru sekitar situasi Indonesia pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Heroisme pertempuran Surabaya berpengaruh besar kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di beberapa titik wilayah Jawa lainnya, tentara Inggris harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang tak kalah sengit dari Surabaya. Dalam buku Fighting Cook, karya Letnan Kolonel A.J.F. Dalton dilukiskan bagaimana tentara Inggris yang sejatinya sudah lelah berperang harus bekerja keras kembali menghadapi orang-orang Indonesia di Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ciracas, dan Bandung, serta beberapa tempat di wilayah Sumatera. Kami seolah harus memasuki sebuah gedung mesiu yang siap meledak, ujar Dalton. Lord Kirlon menulis di buku hariannya bahwa membiarkan tentara Inggris bercokol lebih lama di Indonesia adalah suatu tindakan bunuh diri. Jalan bijak yang harus kita ambil adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Belanda yang memiliki kemampuan tempur di bawah Inggris menjadi bulan-bulanan pejuang Indonesia. Mereka terselamatkan oleh perjanjian-perjanjian gencatan senjata yang selalu saja mereka ingkari. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membantai rakyat sipil yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan bertempur.